Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata yang penuh misteri dan pelajaran hidup, tentang sepasang suami istri yang menempati sebuah kontrakan murah di pinggiran kota. Tanpa mereka tahu, tempat itu menyimpan sejarah kelam dan arwah yang belum tenang. Tapi sebelum lanjut, mari kita bersama-sama bersyalawat kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan bersyalawat, hati kita dijauhkan dari rasa takut dan diberi ketenangan. Jangan lupa like dan subscribe agar kisah-kisah penuh hikmah dan peringatan ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Angin sore berhembus pelan di gang sempit pinggiran kota. Di ujung gang, tampak sebuah rumah kontrakan sederhana dengan dinding kusam dan cat yang mulai mengelupas. Di depan rumah itu, sebuah mobil bak kecil berhenti, membawa beberapa kardus dan perabot bekas. Rina turun lebih dulu. Wajahnya tampak bahagia meski keringat menetes di pelipis. Di belakangnya, Bagas mengangkat koper sambil tersenyum. Mereka baru saja menikah 2 bulan lalu dan sedang mencari tempat tinggal yang pas untuk memulai kehidupan baru. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya mereka menemukan kontrakan murah ini. Pemiliknya seorang wanita tua bernama Bu Ratmi. Dengan suara serak dan langkah pelan, Bu Ratmi menyambut mereka di teras rumah. Kontrakannya memang sederhana, nak, tapi masih kuat. Air lancar, listrik hidup, dan yah, kadang agak berisik kalau malam. Ucapnya sambil menatap ke arah kamar depan dengan pandangan aneh. Rina tersenyum sopan. Tidak apa-apa, Bu. Kami tidak rewel kok. Yang penting tempatnya nyaman. Namun sebelum pergi, Bu Ratmi menatap mereka lama. Ia mendekat dan berkata pelan, "Kalau malam, jangan buka pintu kalau ada yang ketuk. Ingat itu baik-baik." Rina terdiam. Bagas tertawa kecil dan menjawab, "Siap, Bu. Mungkin ada maling ya." Bu Ratmi tidak tertawa. Ia hanya tersenyum tipis lalu berlalu dengan langkah gontai, meninggalkan kesan aneh yang sulit dijelaskan. Malam pertama pun tiba. Setelah membereskan sebagian barang, Rina dan Bagas duduk di ruang tengah sambil makan mie instan. Lampu redup menambah suasana tenang. Namun entah kenapa, udara terasa dingin meski semua jendela tertutup rapat. Sekitar pukul 2 dini hari, Rina terbangun karena mendengar suara. Langkah kaki pelan. 1, 2, 3. Tepat di depan kamar. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu berhenti di depan pintu. Tok. Tok, tok. Rina menatap Bagas yang masih terlelap. Ia ragu untuk membangunkannya. Setelah beberapa detik, suara itu menghilang begitu saja. Keesokan paginya, Rina menceritakan kejadian itu. Bagas menertawakannya. "Pasti cuma angin atau tikus lewat. Kamu terlalu tegang." Namun di dalam hati, Rina yakin suara itu nyata. Dan entah kenapa, sejak malam itu ia selalu merasa ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Bagas sibuk bekerja di bengkel kecil tak jauh dari kontrakan. Sementara Rina mengurus rumah, memasak, dan sesekali berbincang dengan tetangga di depan gang. Namun ada sesuatu yang membuat Rina gelisah. Setiap sore menjelang maghrib, hawa di dalam kontrakan terasa berbeda. Udara menjadi dingin, dan aroma tanah basah tercium samar. Ia mencoba menenangkan diri dengan memperbanyak zikir, tapi perasaan itu selalu datang, seolah ada yang mengawasinya dari balik pintu kamar depan. Malam itu, Rina menyalakan radio kecil untuk mengusir sepi. Lagu-lagu lama terdengar pelan menemani saat ia melipat pakaian. Bagas belum pulang. Pukul menunjukkan hampir jam 9 malam. Tiba-tiba radio berhenti sendiri. Suara mendadak senyap. Rina menatapnya dengan kening berkerut, lalu mencoba menekan tombolnya. Belum sempat ia menyentuh, radio itu menyala lagi, tapi bukan lagu yang keluar, melainkan suara isak pelan. Tangisan lirih itu terdengar jelas, seperti suara perempuan yang menahan sakit. Rina langsung mematikan radio, tubuhnya gemetar. Ia berlari ke kamar dan menutup pintu rapat. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki di luar kamar. Pelan, teratur, dan berhenti tepat di depan pintu. Tok,
Tok, tok. 3 ketukan. Pelan tapi jelas. Rina menatap pintu itu tanpa berani mendekat. Ia memanggil pelan. Bagas? Tak ada jawaban. Suara langkah itu perlahan menjauh, lalu menghilang begitu saja. Ketika Bagas pulang sekitar pukul 10, Rina langsung menceritakan semuanya. Bagas mencoba menenangkan, lalu memeriksa sekitar rumah. Semua tampak normal. Tak ada orang lain di sana. Namun malam-malam berikutnya, kejadian itu terulang lagi. Setiap pukul 2:13, selalu ada 3 ketukan di pintu kamar mereka. Rina mulai takut tidur sendiri. Sampai suatu malam, ia tak sengaja menatap cermin di sudut kamar. Dalam pantulan cermin itu, ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, rambutnya panjang menutupi sebagian muka, dan tubuhnya mengenakan kain putih lusuh yang kotor seperti tanah kuburan. Rina berbalik cepat, tapi bayangan itu sudah menghilang. Pagi harinya, Rina pergi ke warung depan gang dan mencoba bertanya pada salah satu tetangga, seorang ibu parubaya bernama Bu Rahayu. Tapi ketika Rina menyebut soal suara langkah kaki dan sosok perempuan di cermin, wajah Bu Rahayu langsung berubah pucat. "Enduk," katanya pelan. "Kalau kamu dengar atau lihat sesuatu, jangan ditanggapi. Diam saja. Lebih baik kamu jangan tanya apa-apa." Rina bingung. "Maksudnya, Bu?" Bu Rahayu hanya menggeleng, lalu menepuk pundaknya pelan. "Sudah, pokoknya jangan tanya." Jawaban itu justru membuat Rina semakin takut. Karena kini ia tahu, ada sesuatu di kontrakan itu yang tidak ingin dibicarakan siapapun. Sejak malam itu, Rina tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap suara kecil membuatnya terbangun dan memandang ke arah pintu kamar. Ketukan itu selalu datang pada waktu yang sama. 2:13. 3 kali ketukan. Tak lebih, tak kurang. Bagas mulai ikut merasakannya. Awalnya ia masih berusaha berpikir logis, tapi ketika suatu malam ketukan itu terdengar dan pintu kamar mereka bergetar pelan, wajah Bagas langsung berubah. Ia menatap Rina, lalu perlahan mendekat ke pintu. "Siapa di luar?" tanyanya dengan suara tegas. Tak ada jawaban. Bagas menempelkan telinga ke pintu, mencoba mendengarkan. Di balik pintu itu, terdengar suara napas seseorang. Lambat, berat, dan sangat dekat. Bagas segera membuka pintu dengan cepat. Tapi tak ada siapapun. Hanya udara dingin yang menyergap dan bau anyir samar yang membuat perut mual. Sejak malam itu, keduanya sepakat untuk tidak lagi membuka pintu setelah tengah malam. Namun teror tak berhenti di situ. Piring di dapur sering berpindah tempat. Cermin kamar berembun meski cuaca panas. Kadang terdengar suara kursi bergeser dari ruang depan padahal tak ada orang di sana. Yang paling membuat Rina takut adalah ketika ia sedang mencuci piring dan mendengar suara perempuan berbisik di telinganya. "Jangan tinggal di sini." Ia spontan menoleh, tapi hanya menemukan bayangannya sendiri di kaca jendela. Suatu sore, Bagas pulang kerja dalam keadaan letih. Ia duduk di teras sambil merokok dan memandangi rumah itu. Saat itulah seorang pria tua lewat, membawa karung berisi sayuran. Pria itu berhenti sejenak dan menatap kontrakan mereka lama. "Kamu tinggal di sini, Nak?" tanya pria itu perlahan. "Iya, Pak. Baru beberapa minggu," jawab Bagas sopan. Pria itu menghela napas. "Kamu kuat ya? Biasanya orang baru jarang betah lebih dari seminggu." Bagas terdiam. "Maksudnya, Pak?" Namun pria itu hanya tersenyum kaku, lalu berjalan pergi tanpa menjawab. Malamnya, ketika Rina sedang menyapu ruang depan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di pojok ruangan, di dekat lemari tua, tampak jejak kaki berlumpur. Tapi bukan jejak biasa. Jejak itu mengarah dari dalam kamar menuju pintu depan. Seolah ada seseorang keluar dari dalam rumah mereka. Rina memanggil Bagas dengan suara gemetar. Mereka menatap jejak itu bersama-sama. Lantai kering, tapi lumpur di jejak itu masih basah dan berbau tanah kuburan. Tanpa sepatah kata, Bagas segera mengambil air wudhu dan membaca ayat-ayat suci dengan suara pelan.
Tapi ketika ia membaca surat Yasin, lampu ruang tengah tiba-tiba padam. Hanya tersisa cahaya redup dari luar jendela. Dalam gelap itu, terdengar lagi suara langkah kaki. Perlahan, menyusuri lorong menuju mereka. Tok, tok, tok. 3 langkah. Lalu berhenti. Dan kali ini, suara itu bukan di luar, tapi di dalam rumah. Pagi datang dengan suasana hening yang menekan. Burung-burung di sekitar rumah tak terdengar berkicau. Bahkan udara di dalam kontrakan terasa berat. Seolah rumah itu sedang menyimpan sesuatu yang tak ingin diungkap. Bagas mencoba menenangkan diri dengan memperbaiki beberapa bagian lantai kayu yang mulai lapuk. Di kamar depan, ada satu bagian lantai yang selalu terasa aneh, seakan kosong di bawahnya. Ketika ia mencongkel satu papan kayu, terdengar bunyi retakan pelan. Dari celah itu, Bagas menemukan sebuah amplop coklat berdebu. Amplop itu sudah kusam, sebagian sobek, dan di dalamnya ada selembar kertas tua serta sebuah foto berwarna pudar. Dalam foto itu, terlihat seorang perempuan muda tersenyum di depan rumah kontrakan yang sama. Di belakang foto tertulis nama, Sari. Bagas menatap surat itu lama, lalu membukanya perlahan. Tulisan di kertas itu bergetar di tangannya, karena huruf-hurufnya tampak ditulis dengan tergesa dan goyah. Aku sudah tak tahan. Setiap malam aku mendengar langkah itu. Ia datang, menatapku dari balik pintu. Aku sudah membaca doa, tapi ia tidak pergi. Aku tahu aku akan mati di sini. Kalau seseorang menemukan surat ini, tolong jangan biarkan aku sendirian. Tangan Bagas bergetar hebat. Ia langsung memanggil Rina dan memperlihatkan isi surat itu. Rina membacanya dengan wajah pucat. Suara napasnya tersengal ketika sampai pada kalimat terakhir. Bagas, nama ini. Sari. Aku pernah dengar dari Bu Rahayu. Tapi waktu itu dia langsung diam. Gak mau ngomong lagi. Ucapnya lirih. Bagas menatap Rina. Berarti surat ini milik penghuni sebelumnya. Malamnya, suasana di rumah menjadi semakin tegang. Rina tidak berani tidur. Ia duduk di ruang tengah sambil memegang tasbih. Bagas masih memegang surat itu, tak bisa berhenti menatap tulisan terakhirnya. Pukul 2:13. Suara itu kembali datang. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Bagas berdiri, melangkah perlahan ke arah pintu kamar. Ia memegang gagang pintu dengan tangan gemetar. Rina memintanya untuk tidak membuka, tapi Bagas tetap melangkah maju. Begitu pintu dibuka, angin dingin menyeruak masuk. Tak ada siapapun di luar. Tapi saat Bagas menutup kembali pintu itu, sesuatu menempel di gagangnya. Kain putih lusuh, basah, dan berbau tanah. Rina menjerit pelan, sementara Bagas terpaku menatap kain itu. Di salah satu ujungnya, terlihat bekas noda merah yang sudah mengering. Mereka berdua tahu, ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada sesuatu yang berusaha memberi tanda. Malam itu mereka tak tidur sama sekali. Surat itu disimpan di meja, sementara kain putih itu tergeletak di lantai. Tak berani mereka sentuh. Dan untuk pertama kalinya, Rina berdoa keras-keras sambil menangis, memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari apapun yang bersemayam di rumah itu. Namun jauh di sudut kamar, dari arah lantai yang tadi dibongkar, samar-samar terdengar suara lirih perempuan. Aku masih di sini. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, menerangi kontrakan tua itu dengan kilatan cahaya putih. Air menetes dari atap yang bocor, membentuk genangan kecil di lantai. Suasana rumah terasa semakin mencekam. Bagas menutup semua jendela, sementara Rina duduk memeluk lutut di tepi ranjang. Hujan membuat udara semakin dingin. Tapi bukan dingin itu yang membuat tubuh mereka menggigil, melainkan perasaan bahwa mereka tidak sendirian di dalam rumah itu. Sekitar pukul 2:13. Seperti biasa, ketukan itu datang. Tok, tok, tok. Namun kali ini berbeda. Ketukan itu disertai suara seseorang berbisik dari luar kamar. Suara perempuan. Lembut, namun menyayat hati. Bukakan pintu. Aku kedinginan. Rina menutup telinganya,
menangis ketakutan. "Bagas, jangan buka. Tolong jangan buka." Tapi Bagas menatap pintu itu. Matanya tak berkedip. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuatnya seperti terhipnotis. Ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Lebih keras. Lebih cepat. Hujan di luar makin deras. Angin meniup tirai jendela hingga menampar dinding. Radio di meja tiba-tiba menyala sendiri, mengeluarkan suara serak seperti orang menangis. Rina berteriak memanggil nama Allah berulang-ulang. Tapi Bagas perlahan melangkah ke arah pintu. Ia memegang gagang pintu itu dengan tangan gemetar. Dan saat hendak memutar kuncinya, tiba-tiba lampu kamar padam. Gelap total. Suara hujan mendadak hilang. Dunia seakan sunyi. Hanya ada satu suara. Suara napas. Dari luar pintu. "Aku di sini." Pintu kamar berguncang hebat. Seolah ada seseorang yang mendorongnya dari luar. Rina berlari menarik Bagas menjauh. Pintu terus bergetar hingga tiba-tiba terbuka lebar. Cahaya petir menyambar dari luar jendela, memperlihatkan sosok perempuan berpakaian kain putih lusuh berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari lehernya menggantung tali kusam. Tubuhnya basah oleh air hujan, menetes di lantai. Rina berteriak histeris. Bagas mundur sambil memegang surat tua di tangannya. Sosok itu menatap mereka, lalu berkata pelan, "Aku tidak ingin sendirian." Lampu kembali menyala, tapi sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah lantai basah dan aroma anyir menyengat yang membuat napas sesak. Rina jatuh terduduk sambil menangis. Bagas memeluknya erat. Wajahnya pucat pasi. Mereka berdua tahu, malam ini bukan gangguan biasa. Arwah itu benar-benar menampakkan diri. Sepanjang sisa malam, keduanya duduk tanpa berani tidur. Setiap kali angin berhembus, mereka menatap pintu dengan waspada, takut suara itu datang lagi. Namun menjelang subuh, sesuatu membuat Bagas menoleh ke arah meja. Surat milik Sari yang tadi ia letakkan di sana kini terbuka sendiri. Huruf terakhir di baris bawah berubah samar, seolah baru saja ditulis. "Aku ingin ditemani." Dan tepat setelah itu, ketukan terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan dari pintu depan. Ketukan itu berasal dari dalam lemari kamar mereka. Tok, tok, tok. Ketukan dari dalam lemari membuat Rina menjerit spontan. Bagas langsung berdiri, menatap lemari kayu tua itu dengan wajah tegang. Suara ketukan terdengar pelan, teratur, seolah seseorang sedang meminta untuk dikeluarkan. Tok, tok, tok. Bagas menelan ludah. Ia melangkah perlahan, sementara Rina berteriak memintanya untuk tidak mendekat. Namun rasa penasaran dan keberanian yang tersisa membuatnya tetap maju. Ia menggenggam gagang lemari dan membuka pintunya perlahan. Pintu berderit pelan, dan dari dalam hanya terlihat tumpukan pakaian serta udara lembab. Tak ada apapun. Tapi tepat ketika Bagas hendak menutup kembali, sesuatu jatuh dari rak atas. Sebuah kalung berwarna perak dengan liontin kecil berbentuk hati. Rina menatap kalung itu dengan wajah bingung. "Kalung siapa itu, Gas?" Bagas memungutnya perlahan. Di belakang liontin itu tertulis nama yang membuat keduanya membeku. "Sari." Saat itu juga terdengar suara pintu gerbang terbuka. Bagas berlari keluar dan melihat Bu Ratmi, pemilik kontrakan, datang membawa keranjang. Wajahnya terkejut ketika melihat mereka pucat dan gemetar. "Bu Ratmi, siapa Sari itu?" tanya Rina dengan suara bergetar. Bu Ratmi terdiam cukup lama, lalu menatap ke arah rumah dengan pandangan kosong. "Kalian sudah melihatnya ya?" Bagas mengangguk pelan. "Tolong ceritakan, Bu. Kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini." Bu Ratmi menarik napas panjang, lalu duduk di bangku kayu depan rumah. Suaranya pelan dan serak ketika mulai bercerita. Beberapa tahun lalu, kontrakan ini disewa oleh seorang gadis muda bernama Sari. Ia tinggal sendirian. Orangnya baik, rajin, dan sopan. Tapi entah kenapa, setelah beberapa bulan, ia sering terlihat murung. Katanya, kekasihnya pergi meninggalkannya untuk menikah dengan orang lain. Sejak itu,
Dia sering menyendiri di kamar depan. Bu Ratmi berhenti sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca. Suatu malam, aku mendengar suara tangisan dari rumah ini. Paginya, aku datang untuk memeriksa. Dan aku menemukan Sari sudah tak bernyawa. Dia gantung diri di kamar depan. Di kamar yang sekarang kalian tempati. Rina menutup mulutnya, menahan isak. Bagas menunduk. Tangan yang memegang kalung itu bergetar. Setelah kejadian itu, lanjut Bu Ratmi, aku sering mendengar suara langkah kaki di dalam rumah saat kosong. Pernah juga ada penyewa yang bilang melihat sosok perempuan berdiri di depan pintu kamar. Mereka semua tak betah. Paling lama seminggu. Dan, setiap kali ada penyewa baru, selalu terdengar 3 ketukan di pintu kamar itu. Aku pikir itu hanya halusinasi mereka. Tapi mungkin, Sari belum tenang. Suasana menjadi hening. Hanya suara angin sore yang berdesir pelan. Rina memandang rumah itu dengan pandangan kosong. Sekarang semuanya jelas. Surat yang ditemukan Bagas, kain kafan di pintu, hingga suara langkah di malam hari. Semua mengarah pada satu hal. Arwah Sari masih terjebak di tempat ini. Namun yang membuat mereka semakin takut adalah satu hal kecil yang Bu Ratmi tambahkan sebelum pergi. Waktu aku menemukan jasadnya dulu, kalung ini tidak ada di tubuhnya. Bagas menatap kalung di tangannya. Liontin itu terasa dingin, seperti baru diangkat dari air. Dan dari arah dalam rumah, angin bertiup perlahan. Sebuah suara lirih terdengar, hampir seperti bisikan lembut seorang perempuan. Terima kasih sudah menemukannya. Malam itu, suasana kontrakan terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada hembusan angin. Hanya kesunyian yang begitu menekan. Seolah udara pun berhenti bergerak. Bagas dan Rina duduk di ruang tengah. Kalung milik Sari tergeletak di atas meja. Sejak sore tadi, mereka berdua sepakat untuk tidak keluar rumah. Ada perasaan aneh, seperti seseorang sedang memperhatikan mereka dari setiap sudut ruangan. Rina memeluk lututnya. Gas, kalau arwah itu belum tenang, apa yang bisa kita lakukan? Bagas berpikir sejenak, lalu menjawab pelan. Mungkin kita harus bantu dia. Kalau dia belum tenang, berarti ada sesuatu yang belum selesai. Tiba-tiba lampu ruang tengah berkedip beberapa kali, lalu padam. Rina menjerit kecil. Suasana langsung gelap gulita. Hanya diterangi cahaya bulan yang menembus dari jendela. Dalam kegelapan itu, terdengar suara langkah pelan, berasal dari arah kamar depan. Tap, tap, tap. Rina menggenggam tangan Bagas erat. Itu dari kamar Sari, kan? Tanpa menjawab, Bagas berdiri perlahan. Ia mengambil senter dari meja dan menyalakannya. Sinar putih menyapu lantai, tembok, hingga akhirnya berhenti di depan pintu kamar. Pintu itu sedikit terbuka. Dari celah pintu, tampak bayangan putih berdiri diam. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Rina menutup mulutnya menahan teriakan. Sinar senter bergetar di tangan Bagas. Sari, panggilnya lirih. Sosok itu tidak menjawab, tapi perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah meja di ruang tengah, ke arah kalung perak yang mereka temukan. Bagas menelan ludah. Ia mengerti maksudnya. Dengan langkah berat, ia mengambil kalung itu dan mendekati kamar. Saat Bagas berdiri di depan pintu, sosok putih itu mulai bergetar perlahan.
lalu menghilang menjadi kabut tipis. Dalam kabut itu, terdengar suara pelan, seolah dari jauh. "Tolong, kembalikan di tempatku dulu." Bagas dan Rina saling berpandangan. Mereka lalu menuju sudut kamar. Tepat di bawah gantungan tua tempat Sari ditemukan meninggal. Di sana ada retakan kecil di dinding. Bagas membuka sedikit retakan itu dan menemukan ruang kecil seperti celah rahasia. Ia meletakkan kalung itu di dalamnya, lalu menutupnya kembali dengan hati-hati. Begitu kalung itu dikembalikan, suhu ruangan tiba-tiba berubah. Udara menjadi hangat, lembut. Lampu yang tadi padam menyala kembali. Dan dari arah cermin di kamar itu, terlihat bayangan perempuan muda dengan senyum tenang. Rambutnya disibak angin lembut. Matanya berterima kasih. "Terima kasih, aku sudah tenang." Bayangan itu perlahan memudar, meninggalkan aroma melati yang samar. Beberapa hari kemudian, Rina dan Bagas memutuskan pindah. Mereka berpamitan kepada Bu Ratmi. Saat berjalan keluar, Bagas menoleh sebentar ke rumah itu. Kini, suasananya tidak lagi menyeramkan. Jendela terbuka, sinar matahari masuk, dan burung-burung kembali bersuara di sekitarnya. Namun sebelum pergi, Rina sempat melihat sesuatu di kaca jendela kamar depan. Bayangan seorang perempuan tersenyum lembut, lalu menghilang. Mungkin arwah itu benar-benar sudah tenang. Atau mungkin masih ingin menjaga rumah yang pernah menjadi saksi akhir hidupnya. Malam telah berlalu. Begitu pula semua teror yang menghantui kontrakan itu. Namun bagi Bagas dan Rina, kejadian itu bukan sekadar kisah mistis, melainkan sebuah pelajaran berharga tentang makna ketenangan dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Mereka belajar bahwa tidak semua yang menakutkan berarti jahat. Terkadang, sesuatu yang menakutkan hanyalah jiwa yang tersesat dalam kesedihan, menanti doa dari orang-orang yang masih hidup. Setelah pindah, setiap malam Rina selalu mengirim doa untuk Sari. Dalam hatinya, ia sadar bahwa manusia hidup dan mati karena ketentuan Allah. Dan setiap kejadian pasti memiliki maksud di baliknya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat itu menjadi pengingat bagi mereka berdua, bahwa ujian, ketakutan, bahkan misteri yang mereka alami bukan untuk menakuti, melainkan untuk menguatkan iman dan rasa tawakal. Dari kisah kontrakan ini, tersimpan hikmah besar. Bahwa doa dari hati yang tulus bisa menenangkan jiwa, bahkan yang telah lama pergi. Dan setiap tempat, seberapa kelam pun masa lalunya, bisa kembali damai jika kita hadir dengan niat baik dan mengingat Allah dalam setiap langkah.
Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua yang menakutkan datang untuk mencelakai. Terkadang, di balik ketakutan tersimpan kesedihan dan permohonan yang belum tersampaikan. Setiap makhluk, baik yang hidup maupun yang telah tiada, hanyalah ciptaan Allah yang membutuhkan ketenangan dan doa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa ketenangan sejati hanya ada saat kita dekat dengan Allah, bukan saat kita lari dari rasa takut. Cerita ini fiktif, dibuat seperti nyata agar kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika mu senang dengan cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar kisah-kisah penuh hikmah berikutnya bisa terus hadir menemanimu semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.